Bisa kita mulai ya? Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali dalam perkuliahan daring dengan menggunakan media Zoom ya. Dimana sebelumnya kita belum pernah secara spesifik atau secara khusus bertemu secara daring. Hari ini kita akan bertemu dan kita akan diskusi secara daring kurang lebih sekitar 1 jam ke depan ya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah sebelum ini kita pernah bertemu, namun tidak secara intens langsung kita bertemu secara tatap muka ya, tapi di forum-forum workshop dan webinar yang saya di situ menjadi narasumbernya. Oke, sebelum kita awali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah saya bisa bertemu secara daring dan tatap muka secara sinkronus pada kesempatan kali ini, dan semoga ini bisa menjadi salah satu media untuk kita berkomunikasi kaitan dengan perkuliahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Teman-teman semua, saya sendiri belum melihat peta profil dari teman-teman semua. Dipersilahkan kurang lebih masing-masing ya memperkenalkan diri, nama dan asal perguruan tinggi, sekaligus asal daerah ya. Nama, asal perguruan tinggi, tentunya menyebut prodinya ya, dan asal daerah. Disilahkan kepada masing-masing untuk secara bergantian, siapa dulu nanti bergantian untuk menyampaikan profilnya. Jangan lupa dibuka mute-nya ya, supaya di unmute dulu, nanti terus baru silahkan menyampaikan. Silahkan satu persatu bergantian. Kurang lebih waktunya 3 menit ya, kalau bisa kurang dari itu. Silakan. Baik, saya Pak ya. Oke, ya silakan. Ya, kenalkan nama saya Muhammad Dori Pak, asal Palembang, Ya. alumni UIN Radenpata Palembang, Oke. prodi PGMI Pak. Ya, ya. Oke, bagus, terima kasih. Dulu waktu kaprodinya masih Bu Mardiah ya? Ya, ya Pak. Saya beberapa kali ke sana ya. Oke, lanjut, silahkan. Saya Pak. Saya, Pak. Ya, silahkan gantian. Oke. Sudah nggak, Pak? Sofi. Silakan Mas. Ayo Mas Sofi. Sofi dulu, silakan. Ya, kenalkan nama saya Ahmad Sofi Hadisi dari kampus S1-nya UIN Antasari Banjarmasin, asalnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak. Oke, Bu ini ya, Bu Nisa ya. Ibu Rehan, Pak. Khair, ya. Ibu Anissa. Ya, betul. Kenalnya ketemu Bapak. Salam. Pas acara ya. Oke. Oke, good. Terima kasih. Lanjut. Oke, ya. Silakan lanjut. Yang berikutnya. Saya, Pak. Yap, silakan. Kenalkan, nama saya Penny Veronica Siregar. Yap. Saya berasal dari Bengkulu, alumni S1 IAIN Bengkulu, ya. prodi PGMI. Oke, terima kasih. IAIN Bengkulu ya. Oke, saya memang belum pernah kayaknya ke IAIN Bengkulu ya. Semoga suatu ketika saya bisa ke sana. Kalau Curup ya, tapi Bengkulunya belum. Oke, terima kasih. Lanjut yang berikutnya. Saya, Pak. Yap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dibrina Rasminting, Ya. asal Kuta Candi Tenggara, alumni S1 prodi PGMI UIN Araniri Banda Aceh. Oh ya, oke. Tampaknya Pak ini ya. Siapa kaprodinya? Saya pernah ke sana itu. Dulu kaprodinya waktu tahun saya Pak Azhar. Oh, Pak Azhar. Oh iya, betul. Setelah itu dilanjutnya prodinya ya. Pak. Selanjutnya Bu Irwandi. Pak Irwandi Yusuf ya? Oh ya, Pak Irwandi. Selalu Pak.
Ya, saya beberapa kali ke sana juga. Kemarin ngisi juga pelatihan di fakultas. Oke, lanjut. Saya Pak. Nah, ya gantian. Siapa dulu? Boleh. Duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi Jonata, wabarakatuh. Ya. alumni UAD PGSD, asli Oke. Bangka Belitung. Asli Bangka Belitung, Babel ya. Oke, ini di sana ada Bu Iya, Pak. Fitri, ada Suyatno, ada Bu Dolina dan teman-teman ya Ya, di UAD. Ya, itu teman saya semua itu. Ya. Itu pernah diampu sama Pak Suyatno, Dr. Suyatno? pernah. Ya, itu satu angkatan sama saya itu, dari S1 sampai S3. Oke. Gus, lanjut yang berikutnya. Saya Pak. Mm-mm. Baik, perkenalkan nama saya Zikra Ulusna, Mm-mm. asal dari Banda Aceh. Banda Aceh ya. Dulu S1-nya di PGMI UIN Araniri. Oh, sama Banda ya. Aceh. Ini Pak Azhar dan Pak Irwandi semua ini. Irwandi. Oke, ya. Iya, Pak. Kalau yang Cane tadi ada ya, dari Kuta Cane itu kakak kelas kalian, senior kalian namanya Saleh Asingkili ya, Muhammad Saleh Asingkili. Itu dia bantu saya banyak hal itu. Dia asisten saya untuk banyak kegiatan. Semoga teman-teman juga bisa menginspirasi kegiatan masalah itu. Bagus dia. Sekarang dia udah balik ke sana. Kalau nggak salah dia di Winsu sekarang, mengabdi di sana. Di Medan, Pak. Ya di Medan, karena kalau Kota Cane ke ini kan lebih dekat ya, ke Medan Ya, daripada ke Araniri ya. Oke, lanjut berikutnya. Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratun Naimah, Ya. asal dari Sumeneb, Madura, Ya. alumni IAIN Madura, Prodi Ya. PGMI. Iya, terima kasih. Dulu pernah Yayan ke sini juga. Kaprodinya, Bu, saya lupa itu namanya, Mbak. Bu Bapak ya? Aflah, Pak. Oh, Bu Aflah. Bapak Musolin, Ya, kemudian Musolin diganti Bu ya itu. Aflah. Ya, Pak Musolin itu kenal akrab dengan saya Ya, juga. Pak. Terima kasih. Lanjut. Saya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Fatul Fadila, Ha-ha. alumni IAIN Madura, Prodi PGMI, asal Sumeneb Madura. Oke, ini dari Madura juga. Terima kasih. Nah, dari Pak Musolin ya teman-temannya ya. Oke, lanjut berikutnya. Saya Pak. Oh iya, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Laki Dian Purnama Putri, asal Ya. dari Gunung Kidul. Mm-mm. Dulu S1-nya di UAD PGSD. Oh ya, jadi temenan ya tadi ya. Dengan Ya, Pak. ya dengan ini tadi ya Mbak Tiara ya. Atau siapa tadi? Junata. Oh, Junata. Junata. Junata, oke. Terima kasih, lanjut. Saya Pak, Ya. perkenalkan nama saya Tiara Nurhayati, alumni PGSD UAD, Mm-mm. asal dari Bantul. Oke. Ya, Bu Dolina itu Bantul Mbak itu Mbak. Iya, Bu Dolina juga saya Mana? kemarin penguji Pak. Oh, penguji. Ya, itu Pak Yatno itu pembimbing saya. itu saya itu dari S1 sampai S3. Dia kawan akrab saya itu. Rumahnya yang pertama kali tahu saya. Yang menjodohkan juga saya. Oh, ya toh. Jadi teman itu bagus segalanya pokoknya. Oke. Terima kasih. Lanjut. Udah ya? Udah semua kan? Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira saya tidak perlu perkenalan lagi karena sebagian mungkin sudah pernah kita bertemu ya lewat forum-forum yang lain dan juga saya juga pernah share di grup di waktu sospem. Jadi profil saya kira sudah sebagian sudah tahu. Silakan nanti kalau ingin bertatap muka bertemu. Kalau nanti setelah pandemi ya, semoga kita bisa bertatap muka langsung. Dan kalaupun nanti ada kesulitan, silahkan bisa berkomunikasi langsung. Dan memang kegiatan saya beberapa waktu dalam setiap semester itu memang biasanya sangat padat.
dari mulai kuliah menjadi narasumber. Kalau untuk masa pandemi ini beruntung ya, jadi saya nggak pergi-pergi. Kalau dulunya saya selalu dari satu kota ke kota yang lain, dari Aceh ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Jawa, dari Jawa ke Sulawesi, gitu aja melulu kegiatannya. Tapi insya Allah semua jadwal bisa tertangani. Baik teman-teman semua, saya mengampu mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Memang ini yang pertama kali saya diberi untuk semester ini. Sebelumnya saya mengampu mata kuliah analisis materi pokok MISD ya. Itu mata kuliah yang saya ampu selama beberapa tahun ini. Namun semester ini saya diminta mengampu mata kuliah baru. Insya Allah kita akan bersama-sama untuk mengikuti perkuliahan ini. Baik, teman-teman semua, saya kira mata kuliah ini penting sekali untuk kalian. Kenapa? Karena ini akan membekali salah satu kompetensi penting, yaitu digital pedagogic skill ya. Jadi keterampilan pedagogik dalam bidang digital atau literasi digital, yang itu menjadi sesuatu yang sangat urgent. Apalagi ketika bicara di era revolusi industri 4.0 ataupun di era digital. Jadi mau tidak mau kita semua harus memiliki skill ini. Dan dari berbagai pertanyaan, dari berbagai wawancara yang saya dapati dari seluruh Indonesia ya, saya pokoknya dari ujung barat sampai ujung timur pernah, dan saya mendapati informasi bahwa mayoritas pendidik ya, karena nantinya kalian akan mendidik calon pendidik ataupun bisa juga kalian menjadi pendidik di jenjangnya yang berbeda ya. Ada yang bisa di jenjang S1-nya, di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya, bisa juga di jenjang pendidikan tingginya. Jadi kalian punya peluang besar untuk menjadi guru ataupun untuk menjadi dosen. Kenapa demikian? Pertama, karena kalian punya pendidikan yang linear. Kemudian yang kedua, kalau kalian menjadi dosen, kalian juga cukup punya amunisi. Apalagi kalian masuk di prodi S2 PGMI. Ini S2 pada jenjang pendidikan dasar terbaik kalau di Kementerian Agama, nomor 1 dengan akreditasi A. Dan untuk yang S2 di PGSD juga tidak banyak yang terakreditasi A. Jadi kalau kalian itu sudah masuk di S2 PGMI, insya Allah pilihan kalian sudah tepat. Baik teman-teman semua, lanjut saja ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan untuk penyampaian materi untuk beberapa poin, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Kalau ada nggak yang mau tanya? Yang pastinya setelah jam 7.30 pastikan kalian harus absensi terlebih dahulu sampai pukul 23.59 tiap harinya kalau ada jadwal kuliah gitu ya. Setelah isi presensi aman kalian. Setelah pukul 23.59 nanti tertutup. Berarti kalau kalian masuk tidak bisa. Oke, presensi wajib. Kemudian yang kedua, unduh dan unggah kalau ada tugas di tempat. Nah sekarang untuk paper dan sebagainya, untuk makalah pertama, untuk makalah maksud saya, bisa diunggah di Google Classroom, ada di link tugas. Itu silahkan nanti diunggah di sana. Mulai pukul 7.30 sudah kita buka, bahkan tadi ya sejak sebelumnya sampai nanti ada batas waktunya, silahkan bisa dicermati. Baik teman-teman semua, silahkan jika ada yang mau saya beri waktu 5 menit jika ada yang ingin menyampaikan keinginan dan harapannya dari perkuliahan pembelajaran teknologi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan sebelum kalian bertanya, saya perlu tegaskan bahwa mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bukan sekedar seperti mata kuliah media pembelajaran. Jadi kalau kalian ada yang berpikiran nanti mengembangkan bahan ajar apa dan sebagainya, ya bisa jadi nanti kalian akan ke sana. Namun fokus dari perkuliahan ini lebih dari itu. Kalau kalian hanya sekedar apply knowledge itu sudah cukup di level S1. Namun di sini kalian juga harus mampu menganalisis ya. Menganalisis berkaitan dengan teori-teori sekaligus implementasi aplikasi dari teori dalam pengembangan bahan ajar. Termasuk dalam perkuliahan ini sangat ditekankan outputnya adalah paper. Jadi semua mahasiswa itu wajib memiliki Google Scholar, itu satu. Yang kedua, semua mahasiswa wajib menerbitkan makalahnya dalam paper.
maka paper jurnal, baik jurnal Sinta 1 dari jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6. Banyak sekali. Jika membutuhkan nanti kita bisa share informasinya. Nah, kalian pun juga bisa mencari sendiri, nanti bisa saya kasih tutorialnya. Nah, tulisan itu pertama harus dari makalah-makalah yang nanti kalian kerjakan, itu akan saya review. Setelah saya review, saya baca, saya kasih catatan, kemudian kalian akan perbaiki. Nah, yang presentasi itu tentu sesuai dengan umur urut. Adapun membuat makalahnya, semua membuat makalah. Nanti dari catatan saya kemudian diperbaiki. Setelah dirasa, nanti setiap kali presentasi ya kalian presentasikan hasil perbaikan kalian itu. Kemudian artikel paper hasil perbaikan kalian itu yang telah kalian perbaiki, nanti saya review sampai itu layak, kemudian diterbitkan. Kenapa dari awal harus saya sampaikan seperti itu? Karena perkuliahan kita itu berbasis research, bukan sekedar perkuliahan berbasis ceramah ataupun hanya berbasis mempelajari teori. Jadi bagaimana implementasi teori itu sendiri. Nah, disitulah kunci utama dari perkuliahan ini, sehingga setelah selesai perkuliahan ini, karena apa? Kenapa harus sejak sekarang? Karena Oktober, November, Desember nanti terbit jurnal itu biasanya periode Desember. Nah, batas waktunya kurang lebih di kisaran Oktober ini, akhir Oktober, awal November itu masih mungkin. Tapi kalau sudah di akhir di Desember sudah waktunya sudah habis untuk. Berarti nanti otomatis akan terbit di bulan Juni tahun yang akan datang atau bulan April. Nah, itu gambaran dari saya, atau Januari ya, dari perkuliahan ini. Kalau kalian sudah terbiasa, dan nanti ketika penulisan itu karena melibatkan dua belah pihak, karena di sini juga kita bicara tentang akreditasi prodi. Ke depan prodi ini untuk akreditasi yang baru, reakreditasi itu harus ada kolaborasi publikasi antara mahasiswa dan dosen. Maka nanti artikel atau paper yang kalian hasilkan itu akan ditulis dengan dua nama. Nama pertama kalian, nama kedua saya. Jadi nama dosen itu di nomor yang 2. Kenapa demikian? Karena yang kedua bertugas sebagai reviewer yang nanti akan mereview semua naskah, kemudian kalian memperbaiki, termasuk review juga nanti bisa menunjukkan referensi yang memang layak untuk dijadikan rujukan. Kemudian setelah itu diperbaiki lagi, direvisi lagi sampai kemudian diterbitkan. Jadi karena semua pihak punya peran, maka nanti dicantumkan. Adapun ide dan gagasan utama dimiliki oleh mahasiswa, maka mahasiswa berhak untuk menempati penulis pertama atau penulis utama. Itu gambaran dan informasi tentang perkuliahan ini. Dan ketika tulisan kalian, artikel kalian sudah di-accepted, sudah diterima di jurnal terakreditasi Sinta 3 atau 4, ya, itu otomatis kalian nanti di akhir semesternya, karena tidak ada ujian akhir tertulis, tidak ada, semua produk portofolio. Cukup dengan accepted itu kalian sudah berhak mengantongi nilai A, ya. Jadi orientasi kita kata pada produk, karena penilaian untuk bisa masuk jurnal itu butuh review juga. Nah, itu kalau kalian sudah terbiasa sejak semester 1 ini, nanti kalian akan memiliki banyak karya yang itu akan menjadi sejarah untuk kalian. Seperti kakak kelas kalian yang tadi saya sebutkan, Saleh Asingkili itu di akhir studi dia hampir 4 ya IPK-nya, dan dia mengumpulkan sekitar 20 artikel paper jurnal dan proceeding di akhir dia. Nah, kalaupun nanti kalian selesai dengan profil kalian, dengan Google Scholar kalian, dengan banyaknya karya itu, maka itu menjadi modal yang luar biasa untuk kalian. Sekarang itu yang menjadi utama. Oke ya, bukan lagi IPK. IPK iya, tapi itu nomor kesekian. Yang lebih penting sekarang tunjukkan karya kalian. Karena karya itu menunjukkan kemampuan kita. Itu ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Ada waktu 5 menit, silakan. Ada? Harapannya dari perkuliahan ini? Ada, Pak. Ya, silakan, Mbak. Kan ini menyampaikan harapan kan, Pak, dari perkuliahan yang betul. Ya, silakan harapannya apa? Jadi harapan mungkin ini dari saya pribadi yang silakan. Ingin saya miliki nanti setelah perkuliahan ini selesai. Pertama, selain ilmu mengenai pembelajaran berbasis TIK yang memang sangat penting di era zaman sekarang ini,
apalagi ini kan Bapak bilang tadi era zaman zero kan, digital memang benar-benar harus sangat dikuasai. Selanjutnya harapan yang kedua, saya mampu menulis paper atau artikel, karena ini jujur sangat sulit di awal, seperti tugas yang Bapak berikan hari Minggu kemarin, itu memang bagi pemula sangat sulit Pak. Mungkin yang diharapkan nanti setelah adanya pembelajaran ini lebih mudah, lebih mengulas ide-ide dengan dibantu oleh Bapak. Diharapkan. Oke. Ya. Ada yang lain? Masih ada yang lain, Mbak? Baik, terima kasih. Insya Allah, ya, insya Allah. Jadi kenapa saya paksa seperti itu di awal? Karena memang zona nyaman kita itu harus mulai digoyah atau dibongkar supaya kalian mulai untuk bergerak. Kalau tidak ada upaya untuk bergerak, maka kalian tidak akan pernah merasakan perubahan. Memang harus begitu. Ya, zona nyaman harus ditinggalkan. Kita mulai zona baru. Silakan yang berikutnya, masih ada? Silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Baik, silakan, Mas. Silakan, Mas. Nah, ya, tadi kan kita outputnya yaitu paper. Yap. Dan tadi juga dibilang sama Bapak lebih penting itu karya daripada IPK. Nah, kira-kira motivasi apa yang harus kami tanamkan biar kami menjadi penulis yang maksimal dalam berkarya. Terima kasih. Teman-teman, semua penulis itu berangkat dari awal yang seperti kalian ini. Jadi semua itu berangkat dari berupaya, berusaha menghadapi berbagai macam rintangan dan kendala gitu ya. Banyak yang mengatakan juga sulit gitu. Tapi sesungguhnya sulit itu karena belum memiliki informasi yang cukup saja. Nah, kalian juga belum mencoba, belum melakukan. Kalau sudah melakukan 1, 2, dan seterusnya, maka kalian akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi motivasi utamanya kenapa kita harus utamakan di karya? Karena karya itulah bukti real dari kompetensi kalian. Kalau IPK itu adalah interpretasi, hasil interpretasi, hasil penafsiran dosen dari kinerja kalian. Kinerja pada aspek utamanya yaitu aspek kognitif, kemudian psikomotor dan sikap. Namun unjuk kerja real itu ada pada karya. Maka ketika kalian nanti ketika mendaftar menjadi dosen atau menjadi pendidik, itu yang ditanya pertama adalah kompetensi dan kemampuan. Dan kompetensi dan kemampuan itu saat ini kalau kita bicara di ranah stakeholders atau pengguna, itu yang dilihat adalah wujud real dari kemampuan itu yang tidak akan bisa ditolak orang. Kalau kalian bisa menerbitkan di jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, yang terbagus sama yang 1 ya. Kalau misal diurut dari bawah 6, 5, 4, 3 gitu saja, itu kalian sudah wujud real bahwa kalian itu setara dengan para penulis pada jurnal tersebut, yang sangat mungkin mereka juga adalah dari kalangan dosen maupun mahasiswa S2 ataupun S3. Karena menulis, mempublish itu juga butuh kerja keras, butuh ketekunan, dan harus siap untuk merevisi. Dan itu kuncinya. Dan di banyak rekrutmen selalu yang ditanya itu ditunjukkan adalah portofolio karya yang telah dihasilkan. Dan saat ini karya yang paling diminati dan dianggap representatif itu adalah publikasi karya ilmiah di jurnal. Kalau di buku gimana? Tidak apa-apa, buku juga boleh. Namun buku itu ada batasan kepatutan, 1 tahun hanya 1. Kalau jurnal itu 1 tahun mau menulis 100 juga boleh, mau nulis 10 juga boleh, mau nulis berapapun boleh, tidak dibatasi. Nah, semakin kualitasnya semakin bagus, berarti itulah bukti kemampuan kalian. Nah, itu saya kira.
Dan kalau orang sudah mampu menulis di artikel jurnal, berarti dia dari segi kemampuan bahasa, kemampuan metodologi, kemampuan menulis itu sudah dianggap memadai, termasuk implementasi analisis terhadap teori. Begitu. Jadi itu catatan saya, dan insya Allah itu secara sudah sangat dipahami oleh seluruh sivitas akademika di seluruh Indonesia, terutama di pendidikan tinggi. Itu menjadi sebuah indikator yang lazim. Jadi kalau kalian ingin dianggap kompeten, kalian berkarya. Apalagi karya kalian dirujuk orang, disitasi orang. Itu orang lain tidak akan bisa menawar. Orang lain tidak akan bisa menyangkal. Nah, otomatis kalau kalian bisa menjadi penulis yang produktif, kemudian kalian juga karya kalian baik, IPK itu mengikuti. Nggak usah ditanya kalian IPK-nya berapa, otomatis kalian akan bagus IPK-nya. Kalau kalian mengejar IPK, maka karya belum tentu. Tapi kalau karya dulu, IPK itu otomatis. Karena IPK itu mengikuti kinerja. Kalau kinerja kalian baik, IPK pasti baik. Nggak mungkin, nggak ada orang yang kinerjanya baik, IPK-nya buruk, nggak ada. Jadi orientasi pertama karya dan kinerja. Nggak usah mengharap-harap dulu ke IPK, otomatis itu adalah imbasnya saja, gitu ya teman-teman. Ya, jadi kemampuan itu lebih penting daripada sekedar IPK. Tapi biasanya kinerja baik ya, itu IPK-nya juga pasti baik. Nggak usah khawatir kalau masalah IPK. Ibarat orang yang masuk surga itu pasti baik gitu. Jadi orientasi kita itu surga gitu. Kalau surga atau diridhoi oleh Allah itu pasti nanti surga gitu. Jadi intinya yang dicari adalah nanti targetnya apa, dan nanti sebab-sebab itu kita cari, nanti kita akan capai target itu. Saya kira demikian ya tambahannya. Terima kasih. Saya mulai untuk materinya ya. Oke, ini materi dari yang pertama. Saya akan share dulu. Sudah bisa lihat tampilan PowerPoint saya? Sudah, Pak. Ya, bentar ya. Sudah, Pak. Saya mode slideshow ya, bentar. Baik teman-teman, ini sekilas dan secara singkat saya akan menjelaskan tentang topik dari pekan pertama ya teman-teman, yaitu tentang analisis standar proses pendidikan. Jadi ketika kita bicara tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka tidak bisa tidak, ini rujukan utamanya. Standarnya apa ya? Standar proses pendidikan. Nah, itu harus menjadi acuan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi, atau saya singkat dalam perkuliahan ini pembatik gitu ya. Nah, ini tuh kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi kalian mampu menganalisis standar proses pendidikan untuk pembelajaran berbasis TIK. Oke. Apa saja yang akan dipelajari ini? Jadi mampu menjelaskan tentang standar proses, lalu prinsip-prinsip pembelajaran yang mengacu standar proses, faktor pendukung dan penghambat implementasi standar proses, dan mengidentifikasi solusi untuk kendala tersebut. Ini poin. Nanti 15 menit ini atau 15 menit materi yang kedua. Ini materi pokoknya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, bicara tentang standar proses, saya yakin teman-teman juga sudah mendapatkan ketika S1 ya. Standar proses itu adalah karena bicara standar nasional pendidikan itu ada 8, dan teman-teman ini harus sudah di luar kepala ya, namanya 8 standar ini. Salah satunya yaitu standar proses. Standar proses ini yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan pembelajaran ya, terutama proses pembelajaran itu sendiri. Maka di sini disebut bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu bisa sekolah, bisa madrasah. Nah, masih SD, bisa MI, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan acuannya apa? Acuannya ada 2. Jadi standar proses itu ada, acuannya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu beda-beda tiap jenjang. Dari mulai SD, SMP, SDMI, SMP MTS, SMA, MA. Itu tiap jenjang standar kompetensi lulusannya berbeda. Nah, yang kedua acuannya apa? Standar isi ya. Ini ada di Permendikbud ya. Kalau standar proses itu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya.
Itu yang terbaru atau kurikulum 2013 yang direvisi. Nah, sasarannya apa? Jadi ketika bicara sasaran pembelajaran merujuk pada standar, ya kita bicara standar ini acuannya di Permendikbud 22 2016. Sasaran dari pembelajaran itu meliputi 3 ranah: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, lintasan perolehannya masing-masing itu berbeda-beda. Sikap itu dengan cara menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi ketika bicara tentang mengamalkan, kalau bicara tentang aspek sikap itu sudah yang tertinggi. Jadi kalau seseorang siswa mampu mengamalkan, itu sudah tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah, tanpa ada guru, tanpa ada pengawas, secara otomatis waktunya sholat dia sholat. Ketika dia harus jujur ya dia jujur gitu. Lalu aspek yang kelintasan perolehan untuk pengetahuan itu mulai dari mengingat. Ya, ini bisa lihat di level taksonomi Bloom yang direvisi dari mulai C1 atau mengingat hingga C6 atau mencipta. Terakhir bicara keterampilan itu kita ini dari aspek keterampilan abstrak ya, yaitu mengamati, menanya. Jadi orang itu kan dianggap mampu atau terampil itu ketika dia mampu mengamati, menanya. Kalau setelah mengamati apa ya, biasanya kan muncul rasa penasaran, rasa skeptis dan seterusnya. Lalu muncul kemampuan menanya, lalu mencoba. Setelah mencoba menalar, ya ini termasuk bagian dari menganalisis. Kemudian yang terakhir menyajikan atau mengkomunikasikan. Oke, itu lintasan pembelajarannya. Ini sebagian saya yakin sudah paham, sehingga saya langsung ya. Kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung kalian bisa bertanya di tengah jalan. Pak, mohon maaf ada yang perlu saya tanyakan, silahkan. Karena ini bagian dari untuk mengingat kembali. Adapun karakteristik pembelajaran menurut standar proses, ya. Yang pertama untuk SDMI ya, atau MISD itu pembelajarannya tematik terpadu. Ya. Ada juga itu untuk apa saja? Untuk mapel bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian IPA, kemudian IPS, PPKN, SBDP. Nah, itu masuk dalam kategori pembelajaran tematik terpadu. Nah, kalau tematik terpadunya itu juga ada perbedaan untuk IPA dan IPS. Jadi IPA dan IPS itu kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak ada. Ya, KD secara eksplisit tidak ada, baru ada setelah kelas 4. Maka IPA dan IPS untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu pendekatan integrasinya untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 itu pendekatannya adalah interdisipliner. Jadi KD itu melebur dalam KD-KD mata pelajaran yang lain, dalam muatan pelajaran yang lain, yaitu muatan bahasa Indonesia, matematika, PKN. Sedangkan untuk IPA dan IPS di kelas 4 sampai 6 itu KD-nya muncul. Karena berbeda pendekatannya. Pendekatan integrasi untuk IPA dan IPS di kelas 4 sampai 6 itu pendekatannya adalah multidisipliner. Jadi memang karakter khas dari mata pelajaran itu, muatan mata pelajaran itu muncul dalam bentuk KD. Silakan disimak di standar isi. Ya, sekaligus di Permendikbud nomor 24, kemudian diperbarui di 87 ya 2018. Di situ disebutkan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk di pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu akan ditemukan KD-KD-nya IPA dan IPS. Itu disebut dengan multidisipliner. Kalau saya istilahkan IPA IPS kelas 1 sampai kelas muatan IPA dan IPS di kelas 1 sampai kelas 3 itu saya istilahkan seperti jus buah. Ya, saya analogikan dalam bentuk jus buah. Jus buah itu kan di blender ya, dilumatkan. Bentuk fisiknya tidak kelihatan, tapi rasanya ada. Jadi rasanya IPA, ya rasanya muatan IPA, rasanya muatan IPS itu muncul di bahasa Indonesia, matematika, ya dan mapel lain yang muncul, muatan materi yang lain yang muncul. Silakan bisa simak. Kelas 1 misalnya, kita mengenal tentang anggota tubuh, itu kan IPA. Ya, tapi nggak ada KD IPA-nya. Ya itulah seperti ketika kita meminum jus buah yang campuran ya, bukan satu. Itu mungkin rasa anggurnya kerasa, rasa melonnya terasa, tapi wujudnya tidak kelihatan karena sudah di blender. Itu yang namanya interdisipliner. Adapun yang pendekatan integrasi yang multidisipliner itu seperti sup buah.
Kalau kita beli sup buah, itu potongan-potongan buahnya masih terlihat, tapi dia diikat dengan yang namanya sup yang biasanya dari air mineral ditambah sirup ditambah sirup biasanya apa yang kalian suka sirup susu, nah itu 3 itu frambozen ya biasanya. Nah itulah jadi pengikatnya itu tema dan seterusnya. Nah, jadi beda. Nah sementara untuk ada juga pembelajaran berbasis mapel apa pendidikan agama Islam, lalu matematika, PJOK. Matematika dimulai dari kelas 4 dulunya tematik, tapi di kelas 4 mulai 2016 itu dipisah mulai kelas 4 PJOK, PAI, dan muatan lokal. Kalau di sini juga ada batik gitu ya. Lalu dari sisi pendekatan pembelajaran ditekankan untuk pendekatan saintifik yang tadi ya, dengan mengamati, menanya sampai mengkomunikasikan. Itu pendekatan saintifik. Ya, ditekankan tapi tidak harus semuanya. Nah, karena ada beberapa materi termasuk di pendidikan agama Islam atau bahasa itu yang memang tidak cocok dengan saintifik. Ya memang mayoritas dominasinya atau ditekankan itu pada umumnya itu menggunakan pendekatan saintifik. Lalu pembelajaran berbasis penyingkapan, bukan penyingkatan ya, penyingkapan pakai P. Nah, inquiry atau discovery learning. Itu karakteristik berikutnya. Untuk apa model pembelajaran yang relevan dengan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran berbasis penyingkapan, inquiry, discovery, eksperimen, dan seterusnya, problem based learning, dan seterusnya. Itu pembelajaran berbasis research, penemuan. Ya, ini relevan dengan teorinya Brunner ya. Jadi peserta didik mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, mirip juga dengan teorinya Piaget. Lalu problem based learning, jadi pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Agar apa? Peserta didik terbiasa dengan cara berpikir tingkat tinggi. Itu karakteristik pembelajaran. Nah, iklim pembelajaran yang ingin diciptakan itu ini. Yang pertama ada 8. Iklim itu suasana belajar ketika di kelas gitu ya. Yang pertama interaktif. Pembelajaran itu ditekankan harus menimbulkan interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa yang lain. Inspiratif, pembelajaran mampu menginspirasi. Bukan sekedar membuat siswa itu hafal. Besok, kenapa kalian belajar matematika? Ya, supaya besok bisa mengerjakan dapat nilai 10. Bukan, menginspirasi itu jauh ke depan. Bisa memunculkan inspirasi cita-cita, keinginan besar untuk menjadi apa dan seterusnya. Itu namanya inspiratif. Yang nanti bisa dibawa ke dalam kehidupan real mereka. Menyenangkan. Pembelajaran itu bukan sesuatu yang membosankan, termasuk dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi informasi atau pembatik. Itu juga harus menyenangkan. Ya, kalau tidak menyenangkan itu akan menimbulkan stres. Kalau menimbulkan stres maka tidak akan terjadi proses pembelajaran. Ya, karena apa? Karena tidak akan pernah terjadi perubahan perilaku. Karena ketika seseorang itu stres dalam pembelajaran berbasis otak, menurut para peneliti tentang otak, ada Sousa ya dan lain sebagainya, Eric Jensen itu menyebut ketika seseorang itu sedang stres maka neokorteks atau otak berpikirnya itu tidak jalan. Yang berjalan ada otak reptil di batang otak di belakang sini. Tidak akan bisa berpikir sininya. Nah, gitu ya. Jadi kalau mereka siswa takut, siswa marah, siswa malas, siswa bingung, dilihat juga nggak paham, nggak jelas-jelas tulisannya, itu tidak menyenangkan. Menantang, pembelajaran menantang, karena hanya yang menantang itulah yang akan memicu adrenalin, hormon adrenalin peserta didik itu akan meluap. Kalau meluap itu akan muncul energi besar, dan ini akan memotivasi seseorang untuk meraihnya. Tapi ingat, tantangan yang dalam jangkauan bisa dicapai peserta didik. Kalau tantangannya terlalu jauh, peserta didik tidak cukup memiliki sumber daya untuk mencapai tantangan, itu juga akan menimbulkan stres. Maka harus benar-benar diketahui pengetahuan awal peserta didik seperti apa. Efisien. Apa maksudnya efisien? Efisien itu pembelajaran harus dengan meminimalisir tenaga, meminimalisir pikiran kalau bisa, dengan meminimalisir finansial dan seterusnya. Jadi minim biaya, minim tenaga. Kalau bisa begitu. Bagi siapa? Bagi peserta didik. Bukan bagi gurunya. Kalau gurunya tetap harus kerja keras. Tapi bagi peserta didik itu kalau bisa menguasai sesuatu dengan lebih mudah, dengan mudah. Jadi sama peserta didik jangan mempersulit.
dan bisa cepat dikuasai. Maka strategi itu penting. Lalu memotivasi tadi untuk berpartisipasi aktif. Jadi bagaimana pembelajar itu memancing, merangsang supaya peserta didik itu aktif, bukan pasif. Jadi jangan dipaksa peserta didik punya inspirasi. Ya kita harus menginspirasi. Pembelajaran itu harus mendorong. Mendorong itu bukan memaksa, tapi memancing, memicu. Atau ya merangsang bahasanya, merangsang. Kalau merangsang itu seseorang akan tertarik dengan sendirinya itu. Lalu yang ketujuh, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, ide, kreativitas, dan kemandirian. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan perbedaan pendapat itu penting. Terakhir, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis. Jadi namanya pembelajaran itu karakter dan gaya belajar anak juga berbeda-beda. Ada yang kecenderungannya auditori, ada visual, ada kinestetik. Meskipun mayoritas orang itu secara prosentase hampir kecenderungannya itu berimbang antara visual, auditori, kinestetik, namun kecenderungan orang itu pada ada dominan di beberapa gaya. Nah ini harus dipahami. Tidak bisa pembelajaran itu sama untuk semua orang, maka materi itu harus disesuaikan. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya yaitu kaitan dengan cakupan. Nah, cakupan standar proses itu dimulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses, penilaian hasil pembelajaran, terakhir pengawasan proses pembelajaran. Inilah cakupan standar proses. Termasuk dalam pembelajaran pembatik ya, itu juga ini harus mengikuti standar proses. Jangan semaunya sendiri. Jadi, apa bedanya pengembang pembelajaran ya, pembatik yang dikembangkan oleh orang pendidikan dengan orang yang memiliki basis teknik informatika. Teknik informatika memiliki cara, teknologi, pengetahuan untuk mengembangkan software aplikasi. Tapi hanya mereka caranya membuat dan mengembangkan saja. Tapi mengenai ilmunya apa yang harus dikembangkan itu yang memiliki adalah orang pendidikan. Nah, bicara tentang perencanaan pembelajaran itu meliputi dua unsur, yaitu silabus dan RPP. Itu yang namanya perencanaan pembelajaran. Silabus menjadi acuan untuk penyusunan RPP. Nah, jadi ruang lingkupnya apa? Bicara perencanaan, ya penyusunan RPP, penyiapan media dan bahan ajar, penyiapan perangkat penilaian, skenario pembelajaran. Ini silabus ya. Jadi ada dua perencanaan itu, silabus dan RPP. Nah, silabus itu acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Ini masih umum, setiap bahan kajian. Ya. Ini komponennya, bisa dibaca sendiri. Kalau RPP itu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Ini biasanya kalau satu pertemuan itu ya 1 KD, tidak lebih. Pertemuan itu hanya untuk mencapai 1 KD pada masing-masing ranah sikap 1 KD, ranah pengetahuan 1 KD, ranah keterampilan 1 KD. Karena sikap untuk mapel tematik terutama ya, kecuali PKN dan IPA, kecuali PKN dan PAI ya, atau rumpun PAI itu memang kalau yang rumpun PAI itu ada aspek pengetahuan di dalamnya untuk aspek sikapnya. Kalau yang lain dibelajarkan secara tidak langsung atau indirect, hanya dibudayakan. Maka fokus KD-nya hanya KD aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibelajarkan. Prinsip penyusunan, nah, sejalan dengan apa yang tadi sudah sampaikan, ini mirip perbedaan individual peserta didik. RPP harus disusun menggambarkan perbedaan individual. Jadi langkah-langkah pembelajaran, media yang disiapkan itu harus mengakomodasi. Lalu partisipasi aktif, berpusat peserta didik, pengembangan budaya membaca dan menulis. Kenapa demikian? Karena literasi kita rendah. Nah, maka wajib ini dibudayakan. Maka ada literasi, gerakan literasi nasional, salah satunya yaitu 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, yang dibaca itu semestinya bukan buku mapel atau buku non fiksi, tapi semestinya buku fiksi. Kenapa buku fiksi? Karena buku fiksi itu ternyata menurut research itu yang akan menumbuhkan kemampuan keterampilan sosial dalam kehidupan peserta didik. Nah, guru harus mampu membangun jembatan penghubung antara yang fiksi, yang fiksi itu ke materi-materi yang ada di dalam buku teks
tematik ataupun mapel. Lalu pemberian umpan balik tindak lanjut, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan KD, ya, KD, materi, kegiatan, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, sumber belajar itu harus sinkron, ya, saling terkait. Lalu mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek dan keragaman budaya. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dan sekarang padahal itu yang menjadi penting, penerapan teknologi informasi komunikasi secara terintegrasi, terpadu, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau bicara tentang pelaksanaannya, itu ruang lingkupnya ada persyaratan dan ada pelaksanaan. Jadi dalam konteks standar proses, ya, pendidikan dasar dan menengah diatur bahwa untuk terlaksananya sebuah pelaksanaan pembelajaran yang terstandar itu harus memenuhi syarat. Untuk SDMI, alokasi waktu per JPL-nya itu 30 menit. Untuk rombelnya itu dibatasi, tidak seenaknya sendiri. Untuk SDMI itu maksimal 28. Kalau lebih itu nanti akan terkena sanksi. Kalau SLB, SDLB itu maksimal 5 per kelas. Bahkan ada yang satu kelasnya 1. Karena saya juga asesor di SLB. Lalu buku teks itu harus ada. Pengelolaan kelas dan laboratorium ini kaitan dengan manajemen kelas. Kalau kaitannya dengan pelaksanaan itu harus mencakup 3 unsur: pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pembelajaran yang tidak ada ininya, maka ini dikategorikan termasuk yang tidak sesuai standar. Nah, ini penilaian pembelajarannya otentik, ya. Kegunaan penilaian otentik ini ada merencanakan program perbaikan remedial dan pengayaan enrichment sekaligus untuk pelayanan konseling. SDMI mestinya juga ada BK, namun banyak yang tidak ada BK-nya. Bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya, itu yang kedua. Nah, ini instrumen alat yang digunakan untuk penilaian. Evaluasi proses dan evaluasi hasil itu berbeda. Kalau evaluasi proses itu penilaian bisa menggunakan lembar ini pengamatan, ini observasi, angket sebaya, rekaman, catatan anekdotal, refleksi. Sementara evaluasi hasil itu ada tes lisan atau perbuatan dan atau unjuk kerja gitu, ya, performance test dan tes tulis. Nah, akhir bicara tentang pengawasan proses. Jadi ini aspek yang terakhir, ya, dalam standar proses tadi. Bentuk kegiatan pengawasan proses pembelajaran itu ada pemantauan, dipantau, ya, untuk apakah siapa yang melaksanakan pemantauan, ya, kepala sekolah, ya, supervisi. Nah, itu pengawasan di kepala sekolah, evaluasi, pelaporan serta tindak lanjut. Itu dilakukan secara berkala. Dan pengawasan ini, supervisi itu ada 2 yang dilakukan kepala sekolah, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Jadi kalau Bapak Ibu guru di sekolah yang mengajar di SDMI itu membuat RPP itu harus disupervisi, melaksanakan praktek itu juga harus disupervisi, dipantau, ya. Itu secara berkala dan berkelanjutan supaya pembelajaran semakin baik. Dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah dan pengawas. Jadi ada 2. Nanti dilaporkan pada dinas atau Kemenak kabupaten kota. Ini bagaimana pengawasan dilaksanakan? Prinsip pengawasan objektif dan transparan. Tujuannya untuk peningkatan mutu. Nah, sistem dan entitas pengawasan. Sistem pengawasan internal itu di dalam. Itu dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, sama LPMP. Kalau ditanya siapa, kalau pengawasan eksternal dari mana? BAN SM, Badan Akreditasi Sekolah atau Madrasah. Jika kemudian sekolah juga pengen di assessment oleh ISO, maka ISO itu termasuk pengawas eksternal. Kalau internal, ya kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, LPMP. Itu yang membimbing, membina untuk bisa mutunya baik, akreditasinya baik. Nah, ini maka saya sebutkan tadi, ya, ini bentuk pengawasan kepala sekolah dan pengawas itu ada supervisi akademik, supervisi manajerial. Manajerial kaitan dengan manajemen pengelolaan lembaga. Akademik kaitan dengan pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran. Nah, proses pengawasan itu dari pemantauan, supervisi, pelaporan dan tindak lanjut. Ya. Pemantauan apa? Ya, ruang lingkupnya perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, itu seluruh proses di ruang lingkupnya. Metode bisa diskusi dengan guru, pengamatan, pencatatan, perekaman dan lain sebagainya. Kalau supervisi, ruang lingkupnya sama, metodenya pemberian contoh di kelas, diskusi, konsultasi dan pelatihan, itu beda. Kalau pelaporan,
Itu proses penyusunan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses menjadi laporan, begitu ya. Jadi proses supervisi, pemantauan, dan supervisi itu disusun menjadi, dan evaluasi proses menjadi laporan. Ini untuk tindak lanjut. Lalu lanjut ya, tindak lanjut penguatan dan penghargaan kepada guru yang berprestasi. Bagi guru yang berprestasi maka didorong untuk melakukan peningkatan atau mengikuti program pengembangan keprofesionalan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Adakah pertanyaan? Sudah jelas? Ini gambarannya terkait dengan standar proses ya. Saya kira ini sebagian besar sudah pernah mendapatkan ketika dulu studi di S1. Ada pertanyaan? Saya nyari merefresh ya ini, merefresh saja. Tidak ada? Tolong dijawab, respon. Cukup, lanjut? Lanjut, Pak. Oke, baik. Nah, bicara tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis TIK mengacu standar proses ini harus kita perhatikan. Karena dalam mengembangkan pembatik itu harus mengacu ini. Pertama, peserta didik mencari tahu. Jadi bukan guru, tapi peserta didik. Jadi materi yang disiapkan harus mendorong ini. 2, belajar berbasis aneka sumber belajar. Ya, sumber belajar bukan sekedar visual, juga auditori dan seterusnya. Proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah tadi, saintifik ya, didorong ke sana. Pembelajaran berbasis kompetensi, ya. Jadi pembelajaran itu acuan utama bukan penguasaan materi saja, tapi perubahan kompetensi. Namanya kompetensi itu meliputi 3 komponen: sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi tidak bisa hanya pengetahuan saja, yaitu harus ada perubahan pada 3 aspek ini. Pembelajaran terpadu, ya, bukan mapel. Memang sudah didorong. Pembelajaran dengan jawaban yang keberanian multidimensi, bukan satu jenis saja, supaya peserta didik lebih kreatif dan inovatif. Lalu keterampilan berpikir kritisnya muncul. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif yang bisa diterapkan dalam konteks sosial masyarakat di lingkungan sehari-hari. Yang ke-8, peningkatan keterampilan, ya, keseimbangan hard skill dan soft skill. Karena selama ini hard skill-nya sangat kuat, keterampilan untuk kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk mengerjakan menggunakan alat dan sebagainya sudah bagus. Tapi ternyata soft skill-nya buruk. Kedisiplinan, etos kerja, semangat, daya juang, ketangguhan, itu ternyata hasil riset yang disampaikan oleh Profesor Brojo Sumantri di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mayoritas pekerja di Indonesia lemah dalam hal soft skill. Pembelajaran yang 9, pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi bagaimana pembelajaran pembatik itu mendorong peserta didik untuk timbul semangat belajar sepanjang hayat, bukan sekedar sekarang, tapi bagaimana bisa learn, unlearn, dan relearn. Unlearn itu apa? Belajar. Setelah belajar kemudian orang itu bisa berhenti sejenak merefleksi dari apa yang telah saya pelajari itu sebenarnya apa yang sudah benar-benar saya terapkan dalam kehidupan. Nah, itu namanya unlearn, berhenti sejenak untuk merefleksi diri. Lalu setelah itu tahu diri bahwa ada yang belum dilaksanakan, tahu diri bahwa apa yang selama ini dipelajari ada yang sebenarnya belum dikuasai, maka kemudian relearn, belajar kembali. Atau ternyata ada yang kurang, belajar kembali. Itu yang harus didorong. Lalu pembelajar harus menerapkan dengan memberi keteladanan. Ing ngarsa sung tulodo, ini salah satu filosofi yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di depan memberikan keteladanan. Sebagai pemimpin harus mampu membangun kemauan, maksudnya memotivasi peserta didik dan mengembangkan kreativitas yang dalam proses pembelajaran. Tut Wuri Handayani. Lalu yang 10, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah dan masyarakat. Inilah yang pentingnya tema pembatik ya, itu bisa dilakukan dimanapun. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru. Dengan pembatik sumber informasi bukan sekedar guru, tapi juga peserta didik sendiri bisa browsing di berbagai sumber lain untuk bisa membandingkan antara apa yang disampaikan guru dengan siswa. Pemanfaatan TIK ya, supaya lebih efisien dan lebih efektif. Coba kalau nggak ada perkembangan IT seperti sekarang, kita akan sangat kerepotan di saat pandemi seperti ini. Ini mungkin juga Allah sudah menggariskan demikian ya. 13, pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya. Jadi keberagaman anak itu jangan dihilangkan. Jadi kelas itu kalau hanya menggunakan satu strategi, kelas itu hanya menggunakan satu media, itu salah besar.
Pembatik itu juga tidak boleh hanya menyediakan satu media, banyak media, jangan hanya visual, mestinya juga ada visual, auditori, dan seterusnya. Oke, itu. Nah, faktor pendukung dan menghambat implementasi standar proses ini, teman-teman. Jadi perlu saya tegaskan bahwa bicara tentang faktor pendukung dan penghambat ini cukup banyak ya. Sebenarnya ketika kita bicara tentang faktor pendukungnya, ini tadi kan kita bicara tentang faktor pendukung dan penghambat. Kita itu sudah lama menerapkan pembelajaran standar proses itu sejak kita menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, utamanya sejak Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sudah disebutkan demikian. Lalu ada peraturan-peraturan berikutnya. Pembelajaran digital di tengah pandemi sekarang tengah menjadi tren global. Ya, kemudian langkah strategis peningkatan akses dan mutu. Kalau kita melihat letak kondisi geografis di Indonesia begitu luas, ini hanya bisa diatasi ya ketimpangan akses dan mutu itu dengan IT, ya, dengan satelit. Itu sangat mungkin. Maka bagaimana kuota sinyal di semua tempat itu bisa stabil, itu yang harus diperjuangkan sehingga semua nanti bisa aksesnya bermutu. Jumlah pelanggan dan pendukung pengguna internet di Indonesia makin meningkat, antusias masyarakat juga meningkat, sehingga ini semua menjadi faktor pendukung. Lalu dari aspek kompetensi pengajar, ini ada faktor kompetensi pengajar ya, harus ada perencanaan dan pengorganisasian, ada keterampilan penyajian yang baik, verbal maupun nonverbal. Jadi ketika menyampaikan itu bukan sekedar verbal, tapi juga bahasa, gestur tubuh, suara, intonasi, dan seterusnya. Kerja sama tim, karena harus tim kayak gini. Keterampilan strategi bertanya, keahlian dalam menguasai materi, melibatkan pembelajaran dalam pembelajaran online, pengetahuan tentang teori belajar, pembelajaran digital, dan seterusnya. Nah, ini kemampuan yang perlu dikembangkan. Saya kira kemampuan ini nanti menyangkut kemampuan berpikir yang berkaitan aspek kognitif ya. Terus ini yang sikap, ini keterampilan. Nanti teman-teman ini lebih kepada kemampuan berpikir aspek kognitif ya, ada mengenal budaya, kemudian problem solving, kemudian mengenai sistem masyarakat dan seterusnya. Ini yang harus dikuasai sebagai dalam pembelajaran digital. Ini yang penting sekali ya, yang harus dipahami ketika bicara tentang pembelajaran digital. Satu, pengajar dan pembelajar mampu mengakses kepada TIK. Jadi kalau salah satu komponen ini tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, itu salah satunya syarat. Jadi ketika kita bicara tentang realitas di lapangan, ini ada ketimpangan nomor satu. Yang kedua, pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan TIK. Jadi kalau pengajarnya tidak mampu, ini sudah repot ini. Ya, maka ini yang kasus di DIY di Jogja pun juga mengalami. Mayoritas guru itu kan sudah senior. Ketika tatap muka sangat bagus, tapi ketika online mereka udah mumet itu, pusing mereka. Tidak bisa itu. Akhirnya kompetensi mereka menurun ketika bicara tentang online learning. Nah, ini harus kita pahami bersama. Lalu yang ketiga, tersedia materi pembelajaran berkualitas dan bermakna. Untuk tersedia pembelajaran yang baik, maka materinya harus berkualitas. Ya memang yang harus repot-repot gurunya. Membuat yang bagus, membuat yang menarik. Nah, itu. Terus, ini 3 hal yang harus dipenuhi. Pengajar mudah melaksanakan pembelajaran digital. Jadi, pembelajaran itu mudah. Kalau gurunya nggak mudah menggunakan, ya nggak akan maksimal. Gurunya saja nggak bisa. Materi pembelajaran online dibuat dengan cepat dan mudah. Materi juga harus bisa dibuat dengan mudah dan cepat. Pengajar diberi kebebasan menunjukkan keterampilan mengajar dengan caranya sendiri, karena tiap dosen beda-beda, atau guru juga. Pengajar mampu mengelola dan menguasai lingkungan pembelajaran. Nah, oke. Nah, ini hampir sama. Nanti bisa teman-teman bisa baca yang ini, faktor kompetensi pengajar, ada aspek kompetensi pembelajar juga, mirip dengan tadi, aspek lingkungan pembelajar juga. Ini kaitan dengan faktor pendukungnya. Lingkungan pembelajaran itu apa? Ya, lingkungan pembelajaran saat ini kan telah berubah dari berpusat kepada pengajar ke siswa. Itu aja kata kuncinya. Suasana pembelajaran harus berlangsung secara kondusif karena tidak ada jarak yang kaku antara pengajar dan pembelajar. Jadi di sini yang harus saya kasih catatan, ketika pembelajaran digital, maka guru itu harus menjadi mitra, ya, bukan pendidik yang memberi menceramai atau instruktur, bukan, mitra.
Nah, ini ada 2 literasi yang harus dikuasai sebagai dasar untuk pembelajaran digital, yaitu pendidikan literasi informasi dan pendidikan literasi media informasi. Apa yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital kemampuan memanfaatkan, ya, memaknai, memahami, serta menilai kredibilitas. Jadi kemampuan paling rendah itu menggunakan saja, kemampuan yang kedua mengevaluasi dan menilai, kemampuan yang tertinggi yaitu membuat dan mengkomunikasikan. Nah, itu yang tertinggi. Kalau literasi informasi itu kemampuan memahami, menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya tatkala sumber daya tersebut disajikan di komputer. Itu. Kalau literasi media, mampu mengakses, mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, dan mampu mengkomunikasikan dengan berbagai bentuknya. Nah, itu saja. Saya yakin teman-teman sudah bisa. Oke, saya kira itu. Kalau faktor penghambatnya, kendala implementasi itu satu, kultur birokrasi masih kurang baik. Yaitu apa? Ya, feodalisme kepemimpinan masih banyak yang ingin dilayani daripada melayani di kelas di sekolah-sekolah. Kurangnya prakarsa karena menunggu petunjuk. Lalu perilaku manajerial kepala sekolah kurang terbuka, kurang demokratis. Lalu kinerja kepala sekolah kadang-kala kurang adanya rasa krisis, rasa penting terhadap pentingnya mutu pendidikan, kurangnya tanggung jawab, kurangnya rasa memiliki, ya, tidak sense of participation atau rasa berpartisipasi aktif dalam implementasi proses. Selain kultur birokrasi, juga produktivitas sekolah atau madrasah masih rendah. Di Indonesia itu ditunjukkan dengan hasil prestasi belajar siswa yang masih rendah. Ini. Kemudian menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, karena prestasi dan capaian siswa itu juga rendah, akhirnya masyarakat semakin mempertanyakan ya urgensi dari sekolah itu sendiri, sekolah formal terutama. Lulusan sekolah kurang mampu berdaya saing karena apa? Banyak pengangguran terdidik. Ini juga kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan akhirnya menurun. Kurangnya sarpras dan sumber belajar itu diakui, bicara SDMI ini termasuk berat, apalagi di luar Jawa. Di Jawa pun juga sama. Lalu banyaknya bangunan sekolah yang rusak, ini sudah disampaikan berulang kali. Sebagian besar mutu sekolah dasar sampai saat ini masih memprihatinkan, itu dikatakan oleh Hamid Muhammad, Dirjen pada waktu itu. Nah, terima kasih. Saya kira itu ya gambaran dari topik pertama kita. Nah. Oke, teman-teman, itu gambaran dari standar proses dan problemnya saat ini. Saya kira garis besar itu semoga bisa memberi gambaran kepada teman-teman terkait dengan standar proses pendidikan, ya, terutama di jenjang pendidikan dasar. Nah, kita masuk sejenak untuk materi yang kedua, singkat ya sebelum waktunya habis. Saya share bentar kaitan dengan pembelajaran tema pembelajaran berbasis TIK. Sudah bisa dilihat teman-teman? Ini semua materi sudah ada di Google Classroom ya, kalian bisa unduh sendiri. Ya Bapak. Ada ya? Bapak. Ya, oke. Ya Pak, ada Pak, lagi buka juga Pak. Oke, ini ya, jadi kalian tujuannya mampu menyusun analisis konsep dasar pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, bisa memahami definisi pembatik, perbedaan antara pembelajaran berbasis komputer dan pembelajaran berbasis web, lalu tahu komponen-komponennya, tahu tentang fungsi dan kegunaan, kelebihan dan kelemahan juga. Ini materi kita. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang definisi pembatik ini, kita harus tahu dan paham benar bahwa pembelajaran berbasis TIK itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Pembatik itu adalah perkawinan atau kombinasi, kalau menurut saya ya, antara pembelajaran berbasis komputer dan pembelajaran berbasis website atau internet. Dan ini mirip dengan definisi dari, nanti saya jelaskan, ada pembelajaran digital. Nah, bicara tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi, ya, pembatik. Jadi dengan kata lain, pembatik itu adalah pembelajaran yang mengintegrasikan antara pembelajaran berbasis komputer dan pembelajaran berbasis website atau internet.
Jadi kita harus pahami bicara tentang teknologi itu dalam 3 paradigma. Teknologi sebagai alat atau berupa teknologi yang bisa digunakan. Teknologi alat, misal saya membawa laptop, itu teknologi. Saya membawa handphone, itu teknologi. Nah, kalau teknologi sebagai konten atau sebagai bagian dari materi yang bisa dijadikan isi, nah, itu kita menyiapkan materi PowerPoint. Nah, ini namanya teknologi sebagai konten. Lalu teknologi sebagai program aplikasi. Nah, program aplikasi kan sangat banyak. Ya, contoh Google Classroom, aplikasi, Kahoot, Zoom, itu. Baik. Nah, ini konsep-konsep pokok sebagai dasar pembatik ya. Jadi dasar dari konsep pembelajaran berbasis teknologi informasi itu adalah pembelajaran digital. Apa itu? Sistem pembelajaran yang berbasis web atau digital. Jadi di sini ketika kita bicara tentang sistemnya, itu menuntut keberadaan infrastruktur dan teknologi pendukung. Ada komputer, akses internet, server, televisi, video interaktif, Bluetooth, dan lain sebagainya. Termasuk perangkat komunikasi digital seperti gawai, tablet, dan seterusnya. Nah, di sini keterlibatan teknologi dalam pembelajaran tidak bisa digunakan spontan, tapi harus didesain secara efektif untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, ini saya gambarkan modusnya ya. Jadi pembelajaran digital itu secara modusnya itu digital semuanya atau kombinasi. Jadi pembelajaran berbasis TIK itu ada 2 jenis. Ada yang memang full daring online, ada yang kombinasi. Sebagian tatap muka, maksudnya tatap muka langsung, sebagian secara online. Ini yang namanya blended. Ini yang menurut para periset ini yang efektifnya paling tinggi. Namun kondisi saat ini tidak memungkinkan. Oke. Terus yang terakhir, bentuk interaksi antara pengajar dan pengajar. Itu bisa real time, waktu nyata atau sinkronus. Dan yang kedua yaitu real time, yaitu tidak nyata atau asinkronus. Real time itu seperti saat ini kita bisa berinteraksi langsung dengan Zoom, atau kita interaksi langsung live chat, itu bisa. Nah, ini yang namanya sinkronus, bisa ada feedback langsung. Namun kecepatan belajar tiap orang kan tidak sama, ini kelemahannya. Bagi yang kecepatan belajarnya cepat, dia langsung bisa menerima apa yang disampaikan oleh pengajar atau pendidik. Namun bagi pendidik yang butuh waktu untuk memproses itu, butuh waktu yang tidak cepat, ya dia harus mengulang-ulang. Kalau sinkronus seperti ini, ada konsep yang tadi disampaikan tidak sempat dicerna dengan baik, ya lupa gitu loh. Itu kelemahannya. Tapi kelebihannya kalau ada yang tidak jelas langsung bisa tanyakan, ada interaksi langsung, feedback langsung. Itu kelebihannya. Maka harus dilengkapi dengan namanya asinkronus. Maka kita juga menerapkan ini, yaitu menggunakan email, menggunakan Google Classroom, dan berbagai perangkat, sehingga termasuk ketika kita unggah di materi-materi itu di website ataupun di LMS yang kita sediakan, Learning Management System. Sehingga apa? Materi bisa dibuka, diunduh, bisa dibuka lagi, dan seterusnya. Untuk materi-materi yang saya unggah, ini masih PDF. Untuk yang materi berbentuk video, segera nanti akan saya tampilkan juga, supaya untuk mempermudah teman-teman memahami. Nah, saya kira itu ya untuk bagian dari konsep dasar. Sebenarnya masih ada beberapa hal lain yang ada, namun itu sebagai gambaran. Nah, teman-teman semua, perkuliahan ini memang akan mengarah ke sana. Dan dalam setiap paper yang dikerjakan itu nanti akan saya kasih catatan, saya akan kasih gambaran. Jadi teori itu kita pelajari bukan seperti ketika kita waktu S1 kita baca buku ditempel, bukan ya. Tapi kita lihat fenomena atau kita kaji suatu fenomena, kemudian kita analisis dengan teori-teori itu. Jadi teori itu kita pelajari dalam konteks implementasinya ketika menganalisis sebuah permasalahan ya. Jadi kita menggunakan, belajar dengan cara menggunakan teori itu melalui penulisan paper itu ya teman-teman. Itu tingkatnya memang lebih tinggi daripada sekedar level C3 mengaplikasikan. Kita sudah sampai pada level analyze, maka juga nanti akan ada analisa terhadap kajian kita dengan teori-teori yang kita pahami selama ini. Saya kira demikian. Waktu sudah menunjukkan 8:58. Ada pertanyaan?
Silakan jika ada pertanyaan kaitan dengan apa yang telah saya sampaikan. Mungkin 1, 2 boleh cepat saja. Silakan. Ini di chat juga tidak ada yang bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Mbak Dibrina mau tanya? Ini yang lain? Ada yang mau bertanya? Mas Dori, Muhammad Dori, Saufi, Mas Saufi mah enggak kelihatan mukanya ini. Ayo yang lain, ada yang mau bertanya? Zaratun, Nurul, Feni, Tiara, Zikraul. Saya upset semuanya ini. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Silakan, Mas. Ini saya kemarin kan waktu S1 mengambil judul R&D, ya. Membuat media pembelajaran menggunakan teknologi berbasis komputer. Ya, apa itu? Nah, kira-kira apa itu? Lektora. Lektora, oke, ya. Terus? Nah, kemudian nanti misalkan untuk misalkan udah akhir bikin tesis itu bisa dikaitin nggak Pak, misalkan penelitiannya itu seperti berbasis teknologi, misalkan terjun ke sekolah atau bagaimana? Ya. Boleh saja. Maka dimulai dengan rintisan. Kita harus membuat alur, ya, alur studi kita. Jadi kita harus membuat roadmap sampai kepada tesis, ya. Kita buat roadmap itu gini, set. Endingnya nanti tesis. Sebelum sampai tesis kita harus memulainya dengan mengkaji berbagai teori. Nanti jadinya jurnal. Ending besarnya nanti di akhirnya itu adalah tesis. Bisa jadi sebelum tesis ini kita sudah nulis banyak jurnal, haki, ya, mendaftarkan haki juga, punya tulisan di dalam bentuk buku juga. Terakhir adalah berbentuk tesis. Jadi tesis itu bukan produk yang hanya di akhir studi saja, tapi disusun hasil rangkaian kerja keras kita dari semester 1, mempublish artikel 1, yang itu nanti selalu ada korelasinya. Buatlah roadmap seperti itu. Nah, targetnya publikasi di mana, sehingga ketika kalian mengikuti mata kuliah apapun itu akan mengerucut untuk satu visi ke depan untuk membuat apa. Jadi tesis itu bukan karya akhir, bukan karya pertama dan karya terakhir, bukan. Maksudnya karya pertama di level S2 bukan. Itu adalah akumulasi dari karya-karya sebelumnya yang telah kalian buat, gitu loh. Itu harapan saya, ya. Dan tentunya lektora itu kalau bicara tentang teknologi sudah sangat tertinggal untuk saat ini, ya. Sudah banyak yang karena kecepatan teknologi itu melebihi teknologi yang dikembangkan pada saat ini, gitu loh. Itu kalau bicara lektora itu pada klaster pembelajaran berbasis komputer itu, ya. Belum sampai pembelajaran berbasis internet. Itu kategorinya. Baik, saya kira bisa, Mas, dibuat roadmap-nya ke depan. Kalian tesisnya apa? Siapkan sejak sekarang. Jadi roadmap tonggak bersejarah kalian dalam setiap semester itu harus dibuat. Mengerjakan apapun mengerucutnya ke sana. Jadi berpikirnya panjang ke depan. Kalau berpikirnya sempit, tidak bisa. Kalian tidak akan bisa membuat sejarah yang menarik. Sejarah itu harus dibuat semenarik mungkin. Maka dibuatlah target besar di tesisnya seperti apa. Tonggak bersejarah itu disiapkan. Setiap semester saya ingin apa targetnya. Target kedua apa tuh? Publikasi utamanya, atau paten, atau buku dan seterusnya. Oke, gitu ya. Dan kalau publish buku itu di penerbit nasional. Silahkan belajar nulis, silahkan mulai menulis. Saya akan bantu untuk menerbitkan ke penerbit nasional, free, malah dapat royalti nanti. Oke, silahkan. Masih ada? Saya kira cukup sementara. Nanti saya akan masuk ke kelas berikutnya. Baik teman-teman semua. Mas Saufi mau bertanya? Iya Pak. Untuk pertemuan selanjutnya Pak. Oke. Pertemuan selanjutnya kita nanti akan menggunakan Google Classroom, dan saya sudah akan tampilkan slide-slide video, ya, yang nanti akan mendampingi kalian sekaligus format dan prosedur dan seterusnya.
Saya siapkan di video-video yang nanti saya akan tampilkan di materi pembelajaran. Videonya saya unggah di channel YouTube saya, sehingga nanti tidak terlalu membebani Google Classroom. Saya kira begitu, Mas Sofi. Dan nanti diskusi dan pertanyaan makalah ya, atau apa? Iya. Oke, makalah nanti, makalah itu akan diunggah. Setelah diunggah, nanti saya unduh. Nah, kemudian minggu depan, itu kan sudah ada yang presentasi kan? Hari ini sudah ada yang unggah belum? Ya, Pak. Nah, setelah kalian presentasi, saya akan segera memberikan review, kemudian kalian akan perbaiki artikelnya. Mulai minggu depan kalian mulai presentasi. Dan artikel terbaru PPT itu diunggah di forum. Nanti setelah diunggah di forum, maka silahkan kalian presentasi, kemudian di video kalian itu silahkan diunggah di YouTube, channel YouTube kalian masing-masing. Jadi silahkan kalian diunggah di channel YouTube ataupun FB, Facebook. Lalu setelah itu URL-nya silahkan nanti dicantumkan di forum Google Classroom. Lalu nanti di sana silahkan bisa dimulai untuk pertanyaan dan juga komentar, pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, saya akan menilai itu diskusi dari diskusi yang ada di forum di Google Classroom. Nah, saya juga akan menyimak videonya seperti apa. Kalau memang penjelasannya itu tidak boleh lama-lama, penjelasan itu 10 menit maksimal. Kalau kalian merekam menggunakan Bandicam ya, misal, atau menggunakan yang lain banyak ya, atau pakai Office 365 juga bisa, itu maksimal 10 menit penjelasannya. Nah, nanti selebihnya untuk memperdalam kalian bisa eksplorasi di pertanyaan. Filenya juga bisa kalian unggah di forum supaya teman-teman juga bisa membaca makalah kalian. Gitu ya. Jadi file terakhirnya, karena nanti yang telah kalian kirim akan saya kasih revisi, kalian akan perbaiki. Nah, file terakhir editingnya kalian unggah di forum. Dan forum yang diunggah di forum itu sesuai dengan topiknya saja. Kalau yang lain saya akan japri untuk dikerjakan cepat. Ya. Pak nanya Pak. Ya, silahkan. Ini ada nggak Pak contoh videonya Pak? Biar kita tuh tahu bayangannya gimana buat videonya tuh Pak. Baik, videonya itu sangat sedikit bingung Pak videonya. Okay. Punya HP? Videonya mudah. Ya. Ya, videonya mudah. Kalian bisa rekam dengan menggunakan Bandicam. Cari nanti aplikasi Bandicam. Bandicam. Saya tulis di chat ya. Nanti kalian bisa ke YouTube saya Andi Prasto Official. Nanti ada cara membuat video pembelajaran dengan Bandicam ya. Ada Bandicam. Nah, ini. Itu ada gratis 10 menit. Ya, gratis 10 menit. Jadi pas itu kalau kalian bisa maksimal 10 menit gratis. Ya, kalau yang saya punya itu saya pakai yang berbayar sehingga berapapun lama enggak masalah. Tapi kalau yang gratis itu maksimal 10 menit. Nanti di sana kalian bisa merekam PPT. Jadi itu sistemnya merekam apa yang tampil di dalam layar monitor. Nah, kalian juga bisa menunjukkan wajah kalian dengan cara nanti kalian mengaktifkan chroma key kayak misal ketika kita menggunakan KineMaster. Chroma key nanti diaktifkan. Pastikan di belakangnya sudah ada green screen. Kalau kalian mau pakai chroma key. Jika nanti wajah kalian juga akan muncul di PPT itu. Ya, Bandicam ya. Aplikasi itu gratis. Itu salah satunya ya, tidak mesti itu. Kalian juga bisa menggunakan misal PPT merekam monitor dengan menggunakan PowerPoint dengan Office 365. Ya, kalau kalian belum punya ya memang belum bisa. Tapi kalau kalian sudah punya Office 365 itu juga bisa merekam plus merekam audio penjelasan kalian. Itu salah satunya. Kalau supaya apa? Supaya materi kalian kalau hanya direkam dengan video saja, video langsung gitu ya, kamera pakai tripod direkam, itu berat plus kalian juga nggak bisa menampilkan materinya. Nah, oke, silakan pakai perangkat-perangkat yang saya sarankan tadi. Selain gratis, insya Allah juga ringan. Kalaupun kalian mau edit di KineMaster itu juga ringan nanti, ya, tidak berat. 10 menit itu sederhana lah, enggak besar. Ya, saya kira itu ya. Jadi bobotnya cukup ringan. Kalian juga tidak perlu memori yang besar. Cukup diunggah di channel YouTube masing-masing. Bagi yang belum punya, saya kan sudah punya semua. Kalau belum punya, tinggal kalian buka saja kan. Kalau udah punya akun. Ya, gimana Muhammad?
ini cukup penjelasan aja Pak ya, yang dalam video sama materinya dimasukin. Kayak gitu Pak ya. Ya penjelasan sama PPT-nya Mas. Kan karena harus menyediakan PPT ketika Ya. menjelaskan. Iya, cukup itu. Nggak usah yang macam-macam. Ya. Cukup itu saja. Nggak usah. Kalau nanti mau dikasih thumbnail, mau dikasih cover, ya silahkan dibuat sendirilah ya. Ya, itu bisa pakai KineMaster, bisa yang sederhana, atau pakai yang lain juga ada. Ya, monggo. Itu semua aplikasi bisa digunakan lewat handphone. Unduh saja aplikasinya. Ya. Atau InShot juga, InShot ya, InShot itu juga bisa. InShot itu aplikasi gratis juga. Ya memang ada ini ya, ada advertisingnya banyak, tapi enggak apa-apalah. Yang punya namanya gratisan, kalau yang berbayar enggak pakai iklan. Ada yang lain? Cukup ya? Tengok-tengoklah ke YouTube saya. Ya, nanti sebagian Minggu depan gitu. Gimana? Minggu depan topik pertama sudah presentasi. Minggu depan tetap masuk Pak. Masuk, tapi tidak lewat Zoom. Oh, soalnya kalau lihat tanggal ini Pak, nasional. Apa Mas? Maulid Pak. Maulid Nabi kok Maulid. besok? Iya, Iya. 3 hari Pak. Oh, Minggu nasionalnya. Nanti saya cek ya. Nanti saya cek terus, nanti saya kabari lagi untuk jadwalnya Oh, ya. iya. Tak lihat kok kayaknya kemarin saya lihat jadwal itu kok nggak sempat terlihat. Coba nanti saya cek lagi ya. Terima kasih, saya kira cukup. Tidak ada pertanyaan untuk jadwal, nanti saya kabari lagi Mas Muhammad. Kemarin kayaknya di agenda saya udah tak kasih warna-warna, ternyata ada yang terlewat ya. Saya udah 1 semester udah full itu kegiatannya, tak kasih warna semua, ternyata ada yang terlewat. Oke, ada yang lain? Cukup ya? Atau ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Ini untuk kelas yang berikutnya. Cukup Pak. Oke, sip. Cukup. Baik, akhir kalam, wassalamualaikum. Kita akhiri dengan lafal hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya lewat sesi yang berbeda dengan judul Alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Ya Pak.